bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak umat stasi Kuam Santo Paulus Kuam Kilama yang Tuhan kasihi. Hari ini minggu keempat masa Prapaskah, dalam gereja Katolik disebut juga Minggu Letare. Artinya minggu sukacita, minggu gembira. Seharusnya pastor pakai baju warna pink, tetapi karena gereja Santo Paulus Kuam Kilama tidak punya baju warna pink, maka pastor pakai yang ungu. Kenapa disebut letare? Sukacita, gembira, bahagia. Karena dalam Injil disebut terang itu telah datang ke dalam dunia. Dan terang itu adalah Yesus. Dan kita sudah memilih Yesus, artinya kita memilih terang. Kita hidup dalam dunia terang. Sayang, banyak orang lebih suka memilih kegelapan. Nah, dalam perjalanan hidup kita, manusia mengalami ada serentetan pilihan. Dan manusia harus memilih. Atau terang atau gelap, atau baik atau jahat, atau hidup atau mati. Dalam perjanjian lama, khususnya tadi kita dengar dalam bacaan yang pertama, bangsa Israel harus memilih. Atau taat pada Allah, ikut perintah Allah, akibatnya mereka dilindungi dan diselamatkan, atau mereka menyembah dewa-dewa, ikut kebiasaan orang kafir, tetapi akibatnya lalu mereka disiksa dan dihukum Allah. Bangsa Israel pilih yang mana? Perjanjian lama? Ternyata bangsa Israel memilih hidup di bawah naungan dewa-dewa. Maka apa yang terjadi? Kota Yerusalem diserbu, tembok diratakan dengan tanah, dan umat Israel dibuang ke Babel. Syukur. Syukur Allah tidak mau diam. Allah mau menyelamatkan umatnya. Maka dia sendiri datang dalam diri Yesus untuk membawa terang. Siapa yang memilih Yesus? Memilih terang. Siapa memilih terang? Memilih keselamatan. Nah, kita semua, termasuk kita umat di stasi Santo Paulus Kuam Kilama, kita sudah memilih Yesus dalam gereja Katolik. Artinya kita sudah memilih terang itu. Karena kita sudah memilih terang, maka seperti dikatakan dalam bacaan kedua tadi oleh Rasul Paulus, dikatakan kita yang sebetulnya mati karena dosa, kita diselamatkan oleh rahmat Tuhan. Pertanyaan untuk kita renungkan, bagaimana kehidupan kita sehari-hari? Saya menyebut beberapa hal. Ada orang Katolik mencuri uang orang lain, mencuri uang negara. Dia menjadi koruptor. Ia telah memilih. Sayang, pilihannya jatuh kepada pencuri. Rahmat hilang. Rahmat jadi hilang. Sayang sekali. Atau contoh lain, ada pasangan suami istri Katolik bercerai.
Itu pilihan. Mereka memilih untuk bercerai. Sayang sekali, pilihannya jatuh pada yang gelap. Rumah tangga berantakan, anak morat-marit, rahmat hilang. Sayang sekali. Ada mahasiswa Papua dapat dana dari pemerintah, dapat dana dari LPMK, dulu LPMK, sekarang YPMK. Mereka pergi studi, dikirimilah ke rekening mereka uang kuliah, uang kos, uang makan. Cukup? Tidak cukup. Orang tua kirim lagi tambah. Sebenarnya ini situasi hebat, bagus sekali. Mau cari ini di suku lain tidak dapat. Hanya mahasiswa kita Papua. Apa yang terjadi? Saking banyaknya uang, mereka tidak pakai dengan baik, malah pakai untuk minum mabuk, dan yang terjadi adalah kematian. Orang tua menyesal. Tanah Papua ini rugi karena anak-anak mudanya berguguran. Saya meminjam istilah dari Bapak Siep, pergi ke Jawa, duduk di kursi penumpang, pulang ke Papua, ditaruh di perut pesawat. Sayang kan? Mereka telah memilih dan memilih jalan yang salah. Rahmat lagi-lagi hilang. Dan terakhir, dulu kalau orang dari luar, dari Jawa misalnya datang, mereka tanya Pastor Amandus, Romo Amandus, di sini kita bertemu umat Papua, gereja di mana banyak orang Papua ada di mana? Saya selalu bilang ke Kuamki Lama. Dan betul, di gereja ini dulu ada pelbagai suku. Amungme, Migani, Me, Dani, dan seterusnya. Oh, ramai sekali. Di sini kelompok Migani, di sana kelompok Me, di sana kelompok Amume, kelompok Dani. Dan semua masing-masing dikasih kesempatan menyanyikan lagu daerahnya. Indah sekali. Saya Pastor Amandus, Pastor Paroki, saksi dari cerita itu. Kita hidup luar biasa bagus di Kuamki Lama ini. Menjadi sebuah gereja khas Papua. Hanya karena egoisme kelompok, maka terjadilah perang. Masyarakat Kuamki Lama telah memilih. Sayang sekali pilihannya jatuh pada segi yang salah. Perang. Sebagian lari ke Mil 32, ke SP3, ke SP2, lari ke Timika, kocar kacir. Dan saya pikir yang hadir pagi ini di gereja datang dari kelompok-kelompok itu. Sedih sekali. Kita telah memilih dan memilih jalan yang salah. Perang yang menghancur luluhkan kedamaian, keamanan, persatuan suku-suku Papua di Kuamki Lama ini. Rahmat hilang. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang terkasih, apakah kita tetap terpuruk begitu? Kita berdoa supaya ke depan kedamaian tetap kita pertahankan menjadi sasaran di mana kita menuju. Supaya Kuamki Lama yang dulu tempat di mana berkumpulnya suku-suku Papua bisa kembali pulih lagi dan kita membangun peradaban masyarakat suku-suku Papua. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita merayakan hari Minggu Letara ini dengan sukacita. Karena walaupun kita terpuruk, Tuhan tidak tinggalkan kita. Dia senantiasa menyertai kita
dengan rahmat dan berkat-Nya. Amin. Kita hening sejenak untuk merenungkan firman Tuhan ini.